Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Rona Tumiur Mauli Cesi Morangkir SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah CSR, saya Winaya Febriani selaku perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerangka proposal Bank Mandiri, program penguatan transparansi dan tanggung jawab pembiayaan berkelanjutan pada Bank Mandiri. Sebelum memasuki presentasi, pertama-tama perkenalkan nama anggota dari kelompok 4, yaitu ada Aprilia Tri Amanda, Yulinda Dwi Widiastuti, Winaya Febriani, Muhammad Alim Robiana, Aufah Kasyifillah Maulana, Nazif Amarullah, Anom Sadewo. Selanjutnya, mengapa CSR itu penting? Menurut Carroll, program CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial dan ekologis. Konsep ini berkembang karena tuntutan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada berkelanjutan dan nilai-nilai etis. CSR mewajibkan perusahaan meminimalkan dampak negatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, regulasi pemerintah mendorong pelaksanaan CSR. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan perusahaan menjalankan CSR sebagai bentuk kepatuhan hukum. CSR menjadi struktur penting untuk operasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tujuan program CSR kami: 1. Memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 2. Mendukung pengembangan masyarakat seperti pelatihan kerja atau perbaikan fasilitas umum. 3. Membangun hubungan baik, meningkatkan kepercayaan dan citra positif perusahaan di mata publik. Yang keempat, mendukung kelancaran operasional melalui dukungan dan penerimaan dari masyarakat sekitar. Kegiatan CSR secara umum mencakup 3 pilar utama yang harus diintegrasi, yaitu ada sosial, lingkungan, serta ekonomi. Selanjutnya kita masuk latar belakang perusahaan Mandiri. Bank Mandiri adalah bank terbesar milik negara yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan ESG dalam penilaian kredit. Tantangan utama Bank Mandiri adalah pembiayaan sektor sawit yang dinilai beresiko sosial dan lingkungan. Bank merespon dengan memperkuat kebijakan melalui Sustainable Financial Framework dan Transition Financial Framework. Program ini mendukung transisi ekonomi rendah karbon, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperbaiki tata kelola pembiayaan sektor beresiko termasuk sawit dengan persyaratan sertifikasi seperti ISPO atau RSPO. Selanjutnya ada tujuan program. Program ini bertujuan mendorong praktik pembiayaan yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan, mengintegrasi aspek sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan bisnis, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan melalui kegiatan sosial, mengurangi potensi konflik sosial yang berkaitan dengan pembiayaan sektor tertentu seperti sawit, meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Manfaat program dibagi menjadi 2. Yang pertama bagi perusahaan, meningkatkan kapasitas manajemen resiko, meningkatkan kualitas portofolio kredit, dan mengurangi resiko pembiayaan konvensional. Bagi masyarakat dan lingkungan, ada meningkatkan inklusi keuangan melalui agen mandiri, memperdayakan UMKM melalui rumah BUMN, dan mendukung pengelolaan lingkungan melalui #Mandiri Pilah Sampah dan Waste to Energy. Ruang lingkup kegiatan. Pertama ada penguatan kebijakan pembiayaan berkelanjutan dengan menerapkan standar ESG dan persyaratan ISPO dan NDPA untuk sawit. Yang kedua ada audit dan monitoring terhadap debitur beresiko untuk memastikan kepatuhan standar keberlanjutan. Yang ketiga kegiatan sosial berupa pemberdayaan masyarakat, mandiri agen, rumah BUMN, dan #Mandiri Pilah Sampah. Yang ketiga inisiatif internal seperti efisiensi energi penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan fasilitas ramah lingkungan untuk target net zero emission. Rencana kegiatan hingga kuartal 3 tahun 2025, total pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai 310,5 triliun. Kontribusi pembiayaan hijau meningkat menjadi 159 triliun. Bank juga mengembangkan operasional berkelanjutan, green building, kendaraan listrik,
untuk mendukung target net zero emission 2030 serta mendorong inklusi keuangan melalui ekspansi layanan digital. Waktu dan tempat pelaksanaan. Program penguatan tata kelola pembiayaan dilaksanakan 2021 hingga 2023 di Plaza Mandiri Jakarta. Program pemberdayaan sosial berlangsung tahun 2023 sampai 2025 di wilayah prioritas seperti Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Barat. Program inklusi keuangan digital Living by Mandiri berjalan sejak 2023 sampai 2025 dan menjangkau sekitar 29 juta pengguna aktif. Struktur organisasi. Pelaksanaan program CSR dikoordinasikan oleh Unit Environmental, Sosial, dan Governance (ESG), Komite TGSL di level direksi bertindak sebagai pengawas dan pemberi arahan strategis. Unit Corporate Relation, Human Capital, dan Risk Management untuk sektor beresiko seperti sawit, turut mendukung pelaksanaan teknis. Struktur ini mengandalkan kolaborasi lintas unit dengan ESG dengan Komite TGSL sebagai arahan utama. Anggaran dana. Anggaran tercermin dari total pembiayaan berkelanjutan yang terus meningkat. Hingga kuartal 3 tahun 2025, nilainya mencapai 310,5 triliun rupiah. Selain itu, Bank Mandiri juga menyalurkan dana melalui program TGSL, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang nilainya juga terus meningkat dan dilaporkan secara transparan. Selanjutnya, analisis kelompok kami terhadap program CSR Bank Mandiri. Program Bank Mandiri muncul sebagai respon terhadap kritik publik terkait pembiayaan sektor sawit. Bank memperkuat tata kelola melalui penerapan ESG dan peningkatan evaluasi resiko. Peningkatan green financing dan inisiatif efisien energi menunjukkan keberlanjutan adalah prioritas jangka panjang. Selanjutnya, kesimpulan. Isu pembiayaan sawit menegaskan pentingnya transparansi dan kehati-hatian. Peningkatan pembiayaan berkelanjutan hingga 310,5 triliun rupiah menunjukkan komitmen bank terhadap sektor ramah lingkungan. Yang terakhir, saran. Perkuat due diligence ESG, perketat inclusion list agar tidak mendanai aktivitas yang merusak lingkungan, dan tingkatkan transparansi laporan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.